Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia, keutamaan dan taufik, nikmat hidayah, nikmat Islam dan iman, serta kesempatan yang Allah terus berikan kepada kita semua. Semoga ini menjadi sebab-sebab untuk kita bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan ibadah dan ketaatan kepadanya, serta sebisa mungkin kita meninggalkan dan menjauhi segala macam bentuk larangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang kita darinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada seluruh anak cucu keturunan, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa konsisten dan istiqamah dengan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kajian pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan mencoba menyelami dan mentadabburi salah satu di antara firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Lebih tepatnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, pada ayat yang ke-261, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini ketika kita ingin menyelami dan mentadaburi makna-makna setiap kata dan penggalan kalimat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalamnya, maka terlebih dahulu kita mesti memahami konsep yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin jelaskan dan sampaikan kepada kita. Sebelum kita menjelaskan terkait pandangan para ulama tafsir berkenaan dengan ayat ini, serta sebab nuzul yang disebutkan oleh para ulama tafsir tentang ayat ini, begitu juga dengan pilihan kata yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam ayat ini, maka pertama kali kita mesti memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam kitabnya, dan meletakkan antara satu ayat dengan ayat yang berikutnya, satu ayat setelah ayat sebelumnya, itu memiliki makna dan memiliki maksud serta tujuan. Di dalam ilmu disebut sebagai ilmu munasabat. Ilmu ini di dalam disiplin ilmu tafsir atau ilmu ulumil Quran disebut sebagai ilmu munasabat. Artinya antara satu ayat dengan ayat yang berikutnya, bahkan antara satu surah dengan surah yang lainnya, itu memiliki hubungan dan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Makanya disebut sebagai ilmu munasabat, ilmu yang menjelaskan tentang apa munasabah antara ayat ini dengan ayat yang berikutnya, apa munasabah antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Artinya apa hubungan, apa korelasi, dan apa keterkaitan antara ayat ini dengan ayat yang datang setelahnya. Di dalam ayat ini, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita lebih jauh menyelami dan mentadabburi makna dan kandungan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini,
Kita mesti memahami bahwasanya ayat ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pada sembarangan tempat dan pada sembarangan posisi ayat. Dan kita mengetahui bahwasanya posisi ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan diletakkan di dalam mushaf Al-Qur'an itu bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, atau yang biasa disebut sebagai masuk dalam perkara tauqifiyah, yang mana Nabi SAW menerima wahyu dari Allah dan Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, letakkanlah ayat ini setelah ayat yang sebelumnya, letakkan ayat ini pada ayat yang sebelumnya atau pada ayat yang ini, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya Nabi SAW perintahkan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, tulislah ayat ini pada posisi ayat yang seperti ini, tulislah ayat ini pada ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ini, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, dan tentu firman Allah surah Al-Baqarah ayat 261 ini adalah ayat yang sangat masyhur, yang sudah sangat dikenal, dan kita mengetahui apa kandungan serta apa makna yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum", permisalan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka, ya, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamatsali habbatin, seperti satu buah bulir benih, ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di setiap tangkai itu terdapat 100 bulir yang baru yang ditumbuhkan oleh satu benih tadi. Kemudian kata Allah SWT, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah SWT maha kuasa maha mampu untuk melipat gandakan balasan bagi orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim, dan Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha luas rezekinya, dan dia juga adalah Tuhan yang maha mengetahui. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menjelaskan lebih jauh, mentadabburi lebih jauh terkait dengan ayat yang istimewa ini, berbicara tentang keutamaan berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita fahami bahwa kalau kita lihat posisi ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dan menyebutkan ayat ini serta beberapa ayat berikutnya. Kalau kita lihat firman Allah pada beberapa ayat berikutnya, pada ayat yang ke-262, 263, begitu juga dengan 264 dan 265, dan terus berlanjut sampai kepada beberapa ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala sampai membahas tentang godaan syaitan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan pada ayat yang ke-268. Allah mengatakan, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Sesungguhnya syaitan itu di antara perbuatan dan pekerjaan mereka, mereka membujuk dan merayu manusia untuk merasa khawatir dengan persoalan kefakiran, kemiskinan. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala ya'idukum maghfiratan wa fadla. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan janji ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim, dan lagi-lagi Allah tutup ayatnya dengan mengatakan dia Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha luas rezekinya, dan dia juga adalah Tuhan yang maha mengetahui. Oleh karenanya ayat-ayat atau kumpulan ayat-ayat ini, pemirsa yang dirahmati Allah, berbicara tentang kehidupan manusia di dunia ini sehubungan dengan harta perbendaraan, karunia dan rezeki yang Allah berikan kepada umat manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan persoalan ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan persoalan rezeki, karunia, keutamaan secara khusus dalam hal ini adalah persoalan harta, Allah Subhanahu wa taala mulai dengan berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah", dan seterusnya. Orang-orang yang membaca ayat ini, pemirsa sekalian, ketika kita membaca ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah.
Ya, orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti satu bulir benih yang ditanam di dalam tanah yang subur, kemudian tanah itu menumbuhkan 7 tangkai, dan 7 tangkai itu di dalamnya ada 100 bulir. Itu berarti orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ganjaran pahalanya akan dilipat gandakan di sisi Allah sebanyak 700 kali lipat. Pertanyaannya pemirsa sekalian, ulama tafsir menyebutkan bahwa kalau kita melihat umumnya tumbuh-tumbuhan yang ada di tempat kita ini atau dimanapun, umumnya tumbuh-tumbuhan itu tidak akan mengeluarkan 100 bulir atau 100 benih di dalam satu tangkai. Ya, umumnya seperti itu. Hanya saja para ulama kita menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa satu infak yang diberikan oleh seorang muslim, seorang mukmin, ketika dia benar-benar diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ganjaran pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang diinginkan oleh Allah. Makanya Allah katakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah Maha Kuasa, Maha Mampu untuk melipat gandakan ganjaran pahala bagi orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika seseorang membaca ayat ini, maka seakan-akan dalam fikiran dan dalam benak mereka mungkin ini adalah hal yang mustahil. Mungkin ini adalah hal yang tidak masuk akal. Mungkin ini adalah hal yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Karena memang kalau kita berbicara tentang fakta dan kenyataan, memang apa yang Allah sebutkan di dalam ayat ini itu seakan tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Bahwa satu bulir itu ketika dia menumbuhkan beberapa buah tangkai, maka satu tangkai itu tidak akan mungkin berisi 100 bulir yang baru atau 100 benih yang baru. Ya, itu tidak akan mungkin sampai pada jumlah yang sebanyak itu. Ya, oleh karenanya secara fakta dan realita memang ayat ini di luar daripada nalar dan fakta yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun Allah tutup ayat ini dengan mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Maha Kuasa, Maha Mampu untuk melipat gandakan bagi orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmahnya apa pemirsa sekalian? Mengapa Allah Subhanahu wa taala memulai ayat-ayat yang berbicara tentang karunia, rezeki, harta dan seterusnya, khususnya ibadah yang mana seorang muslim menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti ayat ini, kaitannya dengan beberapa ayat sebelumnya yang mana ilmul munasabat masuk dalam persoalan ini. Ketika umat manusia serasa tidak bisa memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seakan-akan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak sesuai dengan fakta dan realita, ya, tidak sesuai dengan nalar kita, ini di luar daripada kebiasaan, di luar daripada apa yang biasa terjadi dalam kehidupan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat ini setelah Allah menjelaskan tentang mukjizat-mukjizat dan kejadian-kejadian luar biasa yang tidak akan mungkin terjadi di dalam kehidupan dunia ini, khususnya bagi umat manusia, karena ia adalah sesuatu yang mustahil terjadi. Secara nalar dan secara akal logika tidak akan mungkin bisa terjadi. Peristiwa apa itu pemirsa sekalian? Kalau kita lihat, mari kita rujuk beberapa ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang 3 kisah, tentang 3 peristiwa yang mana Allah buktikan, Allah perjalankan dalam kehidupan manusia pada beberapa segelintir manusia di masa dan umat terdahulu, untuk kemudian menunjukkan bahwasanya apa yang mustahil menurut manusia tidak akan mungkin bisa mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana manusia mengira bahwa satu bulir, satu tangkai itu tidak akan mungkin mengeluarkan 100 benih yang baru, maka coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan sesuatu yang mustahil dalam kehidupan manusia ini, namun itu terjadi dan itu diketahui dan dikenal oleh umat manusia. Peristiwa dan sejarah apa itu pemirsa sekalian? Kalau kita rujuk kepada beberapa ayat yang sebelumnya, Allah berfirman pada ayat yang ke-258, Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit. Ya. Dan ingatlah
tidakkah engkau melihat bagaimana Raja Namrud berhujjah di hadapan Nabi Ibrahim alaihi salam tentang Tuhannya Nabi Ibrahim alaihi salam. An atahul Allahul mulk, untuk kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendatangkan tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda mukjizat kebenaran Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya Tuhanku adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Maka Raja Namrud mengatakan, raja yang lalim dan zalim ini mengatakan, sungguh saya juga bisa melakukan hal yang seperti itu. Dia memanggil dua orang anak buahnya, kemudian yang satunya dibiarkan hidup dan yang satunya dibunuh oleh Raja Namrud. Maka itu bukti menurut Raja Namrud bahwa saya mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika itu juga Nabi Ibrahim mengatakan, qala Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim berkata, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Maka Allah SWT berikan hujjah kepada Nabi Ibrahim di hadapan Raja Namrud, dan Ibrahim mengatakan, sesungguhnya Tuhanku, Tuhan saya Allah SWT mendatangkan matahari dari ufuk timur. Maka sekarang kalau memang benar Anda wahai Raja Namrud adalah seorang raja, adalah seorang Tuhan di alam semesta ini, maka datangkanlah matahari dari ufuk barat. Fabuhital ladzi kafar, maka terdiamlah orang-orang yang kafir pada saat itu, dan Allah tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Kemudian tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, pemirsa sekalian, adalah ketika salah seorang dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, atau disebutkan salah seorang yang soleh. Sebagian juga mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan orang ini adalah Nabi Uzair, salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang Allah utus kepada sekelompok manusia. Dalam sejarahnya, dalam kisahnya, Nabi Uzair ini, pemirsa sekalian, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 100 tahun. Setelah dia dimatikan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dan hidupkan kembali. Setelah itu Allah bertanya kepadanya, berapa lama kamu tertidur atau berapa lama kamu mati, wahai Uzair? Maka Nabi Uzair mengatakan, ya Allah, sesungguhnya saya mengira saya hanya tidur dalam beberapa waktu saja, beberapa saat saja. Maka Allah SWT menjelaskan bahwa sesungguhnya engkau telah saya matikan selama 100 tahun lamanya, dan saat ini saya bangkitkan kamu kembali, saya hidupkan kamu kembali di dunia ini, dan lihatlah kepada hewan yang kamu bawa, lihatlah kepada makanan yang kamu bawa. Itu menjadi bukti atas kebenaran firman Allah SWT dan atas kebenaran apa yang telah dilakukan oleh Allah, di mana Allah mematikan Nabi Uzair selama 100 tahun lamanya, kemudian setelah itu Allah hidupkan kembali dalam kehidupan yang sama di dunia ini. Ini adalah hal yang mustahil tentu saja, tidak akan mungkin terjadi kecuali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama pada ayat yang berikutnya, pemirsa sekalian, ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperlihatkan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menghidupkan makhluk yang telah dia matikan. Wa in qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Tuhannya, arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, perlihatkanlah kepada saya bagaimana caranya engkau menghidupkan orang yang telah mati. Dalam kehidupan akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali seluruh manusia yang telah mati dan telah binasa setelah Allah menegakkan hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala awalam tu'min, wahai Ibrahim, apakah engkau belum beriman kepada saya? Qala bala. Nabi Ibrahim mengatakan, benar saya telah beriman kepadamu ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi. Akan tetapi supaya keyakinan saya ini sampai pada derajat ainul yaqin, saya benar-benar melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana caranya engkau menghidupkan makhluk yang telah dimatikan. Maka Allah perintahkan, wahai Ibrahim, kalau kamu ingin melihatnya, maka potong-potonglah beberapa ekor burung. Setelah itu, setelah dia mati, kemudian sebarkanlah daging-dagingnya itu yang telah kamu cincang itu, sebarkanlah ke penjuru gunung yang ada di sekitarmu, lalu panggillah keempat ekor burung tersebut, niscaya mereka akan hidup kembali dan akan datang kepadamu.
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang kita bahas ini semuanya berbicara tentang peristiwa dan kejadian yang terjadi di masa lalu kepada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bagian daripada mukjizat, hal yang luar biasa yang Allah perjalankan kepada umat manusia. Allah tunjukkan kepada umat manusia sebagai tanda kebenaran keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan tanda kebenaran para nabi dan Rasul Allah SWT. Maka seakan-akan Allah ingin meyakinkan kepada kita bahwa kalau kita percaya dengan kisah Raja Namrud dan Nabi Ibrahim, kalau kita percaya kepada kisah Nabi Uzair, kalau kita percaya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah SWT pertunjukkan bagaimana Allah hidupkan kembali 4 ekor burung yang telah dicincang mati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka seharusnya Allah Subhanahu wa taala juga mendatangkan ayat ini, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, untuk meyakinkan kepada kita semua bahwa siapapun yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang penting dia ikhlas dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melipat gandakan ganjaran pahala infak dan sedekahnya, dan itu bukanlah sesuatu yang patut untuk diragu-ragukan. Bahkan dia adalah keyakinan kita seorang muslim, seorang mukmin, bahwa setiap amalan, setiap infak, sedekah, sekecil atau sebesar apapun yang kita berikan, selama kita memberikan dalam keadaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ganjaran pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillahi, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 poin yang ingin kita bahas di sini. Yang pertama, Allah memulai ayat ini dengan mengatakan mathalul ladzina, permisalan orang-orang yunfiquna amwalahum, yang menginfakkan harta-hartanya fi sabilillah. Masalah yang pertama pemirsa sekalian, ayat ini mengandung permisalan dan perumpamaan di dalamnya. Dan kita tahu bahwa permisalan dan perumpamaan di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah SWT sengaja datangkan kepada umat manusia agar mereka memahami dan mengetahui sesuatu yang abstrak yang Allah ingin jelaskan kepada umat manusia, namun kita sebagai manusia yang terbatas tidak akan mampu dan tidak akan bisa memahami perkara yang abstrak yang ingin dijelaskan oleh Allah, kecuali dengan mendatangkan apa yang nyata dan apa yang kita bisa lihat dan rasakan di hadapan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika dia ingin menjelaskan betapa banyak dan betapa besar ganjaran pahala orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ingin jelaskan kepada kita dan ingin dekatkan kepada kita bahwa kalau kalian tidak bisa memahami betapa banyak ganjaran pahala yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berinfak dan bersedekah, maka coba fahami ini, permisalan dan perumpamaan yang Allah jelaskan di dalam ayat ini. Karena persoalan ganjaran pahala, persoalan balasan pahala, kebaikan yang Allah ingin berikan kepada orang-orang yang berbuat, beramal soleh, pemirsa sekalian, itu adalah perkara yang abstrak. Kita tidak tahu dan kita tidak pernah melihat bagaimana ganjaran pahala yang Allah SWT perintahkan kepada raqib, kepada malaikat raqib untuk dicatatkan setiap kali kita berpahala, setiap kali kita beramal dan mengerjakan ibadah ketaatan kepada Allah. Itu kita tidak pernah lihat. Kalau kita berinfak, kita tidak pernah melihat berapa banyak dan bagaimana malaikat raqib itu menuliskan ganjaran pahala yang telah kita lakukan di hadapan Allah SWT. Ketika kita mengerjakan ibadah salat, ketika kita membayarkan harta zakat, ketika kita menjalankan ibadah puasa, ketika kita melaksanakan, menegakkan qiyam Ramadan, salat tarawih, ketika kita memakan sahur, ketika kita berbuka puasa, dan ketika kita melakukan sekian banyak amal soleh, ketaatan, ibadah kepada Allah, kita tidak pernah melihat seberapa banyak dan bagaimana sebenarnya itu ganjaran pahala dan kebaikan yang Allah SWT berikan atas setiap upaya kita dan ibadah yang kita lakukan kepadanya. Makanya persoalan pahala ini adalah perkara yang abstrak bagi kita. Sebagai manusia biasa, kita tidak mengetahui dan kita tidak pernah melihat sama sekali persoalan pahala-pahala yang Allah berikan kepada umat manusia.
Oleh karenanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pendekatan kepada kita semua bahwa kalau kalian tidak faham dengan persoalan abstrak masalah pahala ini, maka coba fahami permisalan dengan sebutir benih ketika dia ditanam di dalam tanah yang subur dan menumbuhkan 7 buah tangkai. Di dalam setiap tangkai itu ada 100 bulir. Maka itu adalah permisalan perumpamaan infak dan sedekah yang engkau berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus di dalam permisalan ini pemirsa sekalian juga ada motivasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar bersemangat dan bersegera menjalankan ibadah dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan bagi semua manusia, ya. Ingat pemirsa sekalian, bersedekah berinfak itu bukan ibadah yang khusus Allah berikan pintunya, dibukakan pintunya bagi orang-orang yang diberikan kelebihan harta. Bahkan sedekah dan infak itu adalah salah satu di antara ibadah yang universal, bisa dilakukan oleh siapapun. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap yang namanya perbuatan kebaikan itu adalah sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, poin yang kedua yang ingin kita jelaskan di awal ayat ini bahwasanya memang secara khusus disebutkan bahwa yang dimaksud dengan yunfiquna amwalahum fi sabilillah dalam ayat ini adalah mereka yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya, apa yang dimaksud dengan fisabilillah dalam ayat ini? Sebagian ulama kita mengatakan yang dimaksud dengan fisabilillah adalah sebagaimana zahir ayat ini, yaitu mereka yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menginfakkan harta mereka dalam jalan perjuangan jihad fisabilillah. Makanya sebagian ulama kita menjelaskan sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau tentang ayat ini, bahwa salah satu pembahasan yang disebutkan oleh para ulama tafsir sejak dahulu bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan amalan yang dilakukan oleh 2 orang sahabat Nabi yang mulia ketika Nabi SAW ajak para sahabat untuk berinfak di jalan Allah untuk mempersiapkan peperangan Tabuk yang akan dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Maka Nabi SAW mengatakan, man jahaza jaisyal usrati falahul jannah. Ketika Nabi mengumpulkan seluruh sahabat beliau di dalam Masjid Nabawi, kemudian Nabi SAW menyampaikan, siapa di antara sahabatku yang ingin menyiapkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah, di jalan perjuangan jihad fisabilillah dengan menyiapkan pasukan-pasukan yang menghadapi kesulitan-kesulitan yang sangat berat. Bahkan Nabi SAW mengatakan jaisul usrati, pasukan yang akan menghadapi kesulitan yang paling berat. Karena memang peperangan Tabuk adalah peperangan yang paling berat yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Meskipun peperangan Tabuk tidak pernah pecah, tidak pernah terjadi peperangan di dalamnya, namun para sahabat dan Nabi SAW telah sampai di daerah Tabuk dan mereka tidak melihat dan mendapati adanya pasukan Romawi dalam jumlah ribuan orang yang menurut informasi yang sampai kepada Nabi SAW bahwa mereka telah meninggalkan negeri Romawi untuk memerangi Rasulullah SAW di Jazirah Arab di kota Madinah. Oleh karenanya Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang ingin menyiapkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah di medan peperangan ini, menyiapkan pasukan yang akan kita bawa sampai ke kota Tabuk. Maka berdirilah Abdurrahman bin Auf pada saat itu. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, sebenarnya saya memiliki 8.000 dinar. Dan saya insya Allah akan menginfakkan separuh dari harta yang saya miliki, sebanyak 4.000 dinar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan separuhnya lagi saya sisakan untuk keluarga-keluarga saya. Lalu kemudian setelah itu berdirilah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man kana laysa lahu jihazun fa'alayya jihazuhu. Ya Rasulullah, siapapun yang tidak memiliki persiapan untuk melewati dan mengikuti peperangan Tabuk ini, maka sayalah yang akan menanggung persiapannya. Maka pada saat itu Nabi SAW sangat berbahagia dan merasa nikmat, merasa senang dengan apa yang disampaikan oleh 2 orang sahabat Nabi SAW, para saudagar kota Madinah ini, di antara para sahabat Nabi SAW yang kemudian menjadi motivator
kepada para sahabat Nabi SAW yang lainnya, termasuk Abu Bakar As-Siddiq, termasuk Umar bin Khattab yang ikut berinfak di jalan Allah dalam peperangan Tabuk setelah Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf menyampaikan infak keduanya di hadapan Nabi SAW. Makanya kata Imam Al-Qurtubi bahwa setelah Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan menyampaikan infak yang mereka ingin berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk persiapan peperangan Tabuk ini, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja berinfak dan bersedekah adalah salah satu di antara ibadah yang mana seseorang bisa memberikan infak dan sedekahnya ini bukan hanya di jalan medan perjuangan dan peperangan fisabilillah saja. Makanya para ulama yang lainnya mengatakan bahwa disebutkan yang dimaksud dengan yunfiquna amwalahum fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, artinya fi subulil khair, di dalam semua jalur-jalur dan jalan-jalan kebaikan yang diberikan infak serta harta sedekah di dalamnya, maka itu juga masuk dalam kategori ayat ini. Oleh karenanya, siapapun yang berinfak, siapapun yang memberi, siapapun yang mengeluarkan harta sedekahnya dan seterusnya untuk membantu saudara-saudaranya, untuk meringankan kesulitan saudara-saudaranya, bagi mereka yang belum makan, bagi fakir miskin, anak-anak yatim yang terlantar dan seterusnya, maka insya Allah berdasarkan penafsiran ulama yang lainnya, itu semuanya masuk dalam keutamaan ayat ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan tentu saja adalah momentum untuk kita memperbanyak infak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak keutamaan yang luar biasa yang Allah siapkan untuk mereka-mereka yang memanfaatkan kesempatan yang Allah bukakan di dalam bulan suci Ramadan. Maka mari kita lihat bagaimana Nabi SAW memanfaatkan kesempatan bulan suci Ramadan itu dengan banyak berinfak dan bersedekah. Makanya Ibnu Abbas dalam hadis yang sahih mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadana hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada puncak kedermawanan beliau ketika beliau memasuki bulan suci Ramadan. Dan ketika Nabi SAW dijumpai oleh malaikat Jibril setiap harinya untuk mempelajari kembali, mengulang-ulangi kembali bacaan ayat-ayat Al-Quran, maka itulah yang menjadi pemantik semangat Nabi SAW. Bacaan Quran yang banyak itulah yang memotivasi Nabi kita Muhammad SAW untuk semakin dermawan dan banyak bersedekah di dalam bulan suci Ramadan secara khusus. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk menggapai keutamaan demi keutamaan, untuk mendapatkan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan akan kucurkan di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan, yang mana tidak ada seorang pun yang mendapatkan bulan suci Ramadan dan dia keluar daripada bulan suci Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan dia tidak mendapatkan kebaikan dan keutamaan bulan suci Ramadan, melainkan mereka itu, kata Nabi SAW, adalah orang-orang yang terharamkan dari kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan kecelakaan baik itu di dunia terlebih lagi dalam kehidupan akhirat. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan yang terhindar dari kecelakaan dunia dan akhirat, dan kita bisa memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat dari kajian yang kita sampaikan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua, memberikan taufik kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.